Jadi setiap adanya pengeluaran biaya, apabila kita menggunakan metode kas kecil, metode dana tetap atau impress fund system, maka itu tidak di jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini saya akan membahas contoh studi kasus kas kecil atau petty cash dengan menggunakan metode dana tetap atau impress fund system. Untuk pengertian dari kas kecil dan apa saja bagian-bagian dari kas kecil sudah ada pada video saya sebelumnya. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Di sini sudah ada transaksi PD Subur Jaya menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Kas kecil tersebut mulai dibuka tanggal 1 Desember tahun 2022 dengan menerima uang sebanyak 2 juta rupiah dari kas pusat. Maka penerimaan uang pada tanggal 1 Desember tahun 2022 yaitu pembentukan dana kas kecil akan kita jurnal, yaitu kas kecil di debit dan kas di sebelah kredit, masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Jadi pengisian kembali kas kecil setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember tahun 2022. Yang pertama, tanggal 3 Desember dibeli perangko Rp100.000 dan materai Rp100.000 atau suplai kantor untuk materai. Maka tanggal 3 Desember ini akan kita jurnal apabila menggunakan metode dana tetap atau impress fund system. Pada saat terjadinya transaksi itu tidak di jurnal. Jadi setiap adanya pengeluaran biaya, apabila kita menggunakan metode kas kecil, metode dana tetap atau impress fund system, maka itu tidak di jurnal. Tetapi nanti pada saat pengisian kembali kas kecil, baru kita akan menjurnalnya. Selanjutnya, tanggal 7 Desember dibayar rekening listrik sebesar Rp400.000 dan air Rp200.000. Apabila kita menggunakan metode dana tetap, maka tanggal 7 Desember itu tidak di jurnalnya nanti. Lalu berikutnya, tanggal 10 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Nah, pada saat pengisian kembali kas kecil, biaya-biaya yang dikeluarkan, yang sudah kita keluarkan, itu akan kita jurnal. Biaya-biaya yang sudah kita keluarkan yaitu di tanggal 3 Desember ada dibeli perangko dan materai atau suplai kantor, maka itu akan kita jurnal. Untuk tanggal 3 itu ada perangko, maka kita isi akunnya perangko, lalu materai, lalu di tanggal 7 dibayar listrik dan air masing-masing Rp400.000 dan Rp200.000, maka itu akan kita jurnal biaya listrik dan biaya air. Jadi di tanggal 10 Desember pada saat pengisian kembali kas kecil
itu akan kita jurnal biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Yang sudah dikeluarkan yaitu di tanggal 3 dan tanggal 7 untuk perangko dan materai, biaya listrik dan biaya air. Di sebelah debit, masing-masing angkanya sesuai dengan di soal, yaitu di sini ada perangko Rp100.000, materai Rp100.000, lalu biaya listrik Rp400.000 dan air Rp200.000. Lalu akun yang di sebelah kreditnya yaitu kas, sesuai dengan jumlah keseluruhan Rp800.000. Jadi jurnalnya, apabila ada pengisian kembali kas kecil, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan di debit dan kas di sebelah kredit. Ini kita apabila menggunakan metode dana tetap atau interest fund system. Kita lanjut. Transaksi berikutnya tanggal 12 Desember dibayar biaya iklan sebesar Rp550.000. Maka tanggal 12 ini karena kita menggunakan metode dana tetap itu tidak dijurnal. Selanjutnya tanggal 15 Desember transaksi yang terjadi, dana kas kecil dianggap besar, maka Rp500.000 disetor kembali kas. Jadi karena ada dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka kita kurangkan. Pada saat pembentukan kas kecil, di jurnal kas kecil di debit dan kas di sebelah kredit. Apabila ada transaksi kas kecil dianggap terlalu besar, maka akan kita kembalikan sehingga jurnalnya kas di debit dan kas kecil di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan di soal, yaitu Rp500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut yang dibeli sebesar Rp250.000. Tanggal 18 Desember ini merupakan pengeluaran, maka tidak dijurnal. Lalu kita masuk di tanggal 22, dibayar biaya telegram Rp200.000. Maka di tanggal 22 ini juga tidak dijurnal. Kita lanjut di tanggal 25 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Pengisian kembali kas kecil yaitu untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Terakhir kita di tanggal 10, maka pengisian kembali kas kecil, biaya-biaya yang belum dibayarkan yaitu dimulai dari tanggal 12, lalu ada tanggal 18 dan tanggal 22. Sehingga kita akan mencatatnya, di sini tanggal 12 ada dibayar biaya iklan, maka di tanggal 25 baru kita jurnal. Biaya iklan yaitu sebesar Rp550.000, maka di debit Rp550.000. Biaya berikutnya di tanggal 18, biaya angkut barang dibeli Rp250.000. Maka di jurnal biaya angkut barang di debit Rp250.000. Dan biaya yang dikeluarkan terakhir di tanggal 22 dibayar biaya telegram sebesar Rp200.000. Maka kita jurnal di debit biaya telegram. Sehingga jurnalnya biaya iklan, biaya angkut barang, biaya telegram, masing-masing angkanya yang sesuai dengan di soal, di sebelah debit, dan yang di kreditnya yaitu kas. Seluruh jumlahnya sebesar Rp1 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 26 Desember. Di tanggal 26 Desember, transaksi yang terjadi yaitu dibeli suplai kantor sebesar Rp250.000. Maka di tanggal 26 ini
tidak di jurnal. Lalu kita masuk di tanggal 28 dibayar biaya untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar Rp150.000, dimasukkan sebagai biaya rupa-rupa. Maka di tanggal 28 saat terjadinya transaksi tidak di jurnal. Dan yang terakhir di tanggal 30 Desember ada transaksi dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar Rp300.000. Maka transaksi ini juga tidak di jurnal. Di jurnal nanti pada saat pengisian kembali kas kecil yaitu setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Contoh studi kasus, cara membuat jurnal apabila menggunakan metode dana tetap atau Impress Fund System. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.